kenapa Islam ada poligami, itu tidak adil bagi wanita. Bayangkan, Maria, mahasiswi Kristen yang idealis dan aktivis perempuan yang lantang menentang ketidakadilan, berdiri di tengah forum publik untuk menggugat Islam tentang poligami yang ia anggap melukai perempuan dan melanggar HAM. Namun, satu jawaban lugas, logis, dan berdalil justru mengguncang keyakinan yang ia pegang selama ini. Ketika idealisme bertabrakan dengan kebenaran, pilihan apa yang akhirnya Maria ambil? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi sahabat yang beragama Islam, mari kita untuk selalu menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Kita berharap semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Pojok Hidayah sangat membantu kami untuk selalu bersemangat membagikan cerita-cerita yang penuh inspirasi dan penuh hikmah. Nama Maria sudah cukup dikenal di lingkuran kampusnya. Bukan karena prestasi akademik semata, meski IPK-nya selalu berada di atas rata-rata, melainkan karena keberaniannya bersuara. Ia adalah mahasiswi Kristen semester 6 di Fakultas Ilmu Sosial, aktif sebagai penggerak komunitas perempuan, dan sering tampil di mimbar diskusi sebagai sosok yang lantang menentang segala bentuk ketidakadilan terhadap wanita. Rambutnya hitam sebahu, kerap diikat sederhana, wajahnya tegas, dan sorot matanya selalu menunjukkan keyakinan yang nyaris tak tergoyahkan. Sejak awal kuliah, Maria sudah menetapkan satu prinsip hidup. Perempuan harus merdeka, setara, dan tidak boleh ditindas oleh sistem apapun, termasuk agama. Prinsip itu bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman panjang membaca buku-buku feminisme, mengikuti diskusi lintas komunitas, serta menyaksikan kisah-kisah perempuan yang menurutnya menjadi korban tafsir agama yang keliru. Di benaknya, agama seringkali berdiri sebagai tembok tinggi yang membatasi kebebasan perempuan. Dan Islam dalam pandangannya adalah contoh paling nyata dari sistem yang patriarkis. Salah satu isu yang paling sering membuat darahnya mendidih adalah poligami. Bagi Maria, poligami bukan sekadar praktik sosial, melainkan simbol ketidakadilan yang dilegalkan. Ia memandangnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cinta, pengabaian perasaan perempuan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam banyak forum, Maria tak segan menyebut poligami sebagai luka yang dibungkus dalil. Tidak ada satupun perempuan yang benar-benar bahagia di poligami, katanya suatu kali dalam diskusi kampus, disambut tepuk tangan peserta. Kalau ada yang mengaku bahagia, itu karena dia dipaksa keadaan. Keyakinan itu tertanam begitu dalam, menjadi fondasi cara berpikirnya. Ia jarang memberi ruang bagi sudut pandang lain, apalagi yang datang dari tokoh agama Islam. Bagi Maria, sebagian besar pembelaan terhadap poligami hanyalah rasionalisasi laki-laki untuk mempertahankan privilege mereka. Suatu sore, ketika Maria sedang duduk di sudut perpustakaan kampus dengan laptop terbuka dan secangkir kopi dingin di sampingnya, notifikasi di grup aktivis perempuan muncul bertubi-tubi. Sebuah poster digital tersebar cepat. Diskusi publik bersama Dr. Zakir, tanya jawab lintas agama. Tema besarnya tentang Islam dan isu-isu kontroversial, termasuk hak perempuan. Maria menatap layar cukup lama. Nama Dr. Zakir bukan asing baginya. Ia pernah menonton potongan videonya di media sosial. Cara bicaranya tenang, penuh data, dan seringkali membuat lawan bicaranya terdiam. Namun justru itulah yang memancing Maria. Dalam hatinya, ia berkata, akhirnya ada kesempatan bertanya langsung. Ini kesempatan emas, gumamnya pelan. Bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang menurutnya selama ini dibungkam dengan dalih iman dan takdir. Kali ini, ia ingin mengatakannya secara langsung, di depan publik, dengan bahasa yang tegas dan tidak berputar-putar. Hari-hari menjelang acara itu, Maria mempersiapkan diri seperti hendak mengikuti debat besar. Ia menyusun kalimat pertanyaan berulang kali, mencatat poin-poin utama, ketidakadilan, penderitaan emosional perempuan, trauma psikologis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam doanya yang singkat sebelum tidur, Maria tak meminta petunjuk iman. Ia hanya meminta keberanian agar suaranya tidak bergetar saat berbicara nanti. Hari itu akhirnya tiba. Aula tempat diskusi digelar dipenuhi ratusan orang dari berbagai latar belakang. Ada mahasiswa, dosen, tokoh agama hingga masyarakat umum.
Maria datang lebih awal, duduk di barisan tengah, membawa buku catatan kecil dan pulpen. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan jaket hitam. Tampak tenang di luar, namun pikirannya bergejolak. Ketika Dr. Zakir naik ke panggung, ruangan menjadi hening. Maria memperhatikan dengan seksama. Cara duduknya, intonasi suaranya, dan pilihan katanya membuatnya sedikit heran. Ia tidak terdengar menggurui, tidak berapi-api, justru sangat sistematis. Maria tetap memasang jarak. Dalam benaknya, retorika tetaplah retorika. Diskusi berlangsung cukup lama. Beberapa penanya mengajukan pertanyaan seputar ketuhanan, kitab suci, dan perbedaan agama. Maria menunggu. Jarinya mengepal perlahan setiap kali topik perempuan hampir disentuh, tapi belum sepenuhnya dibahas. Hingga akhirnya, moderator membuka sesi pertanyaan bebas. Maria mengangkat tangan tinggi-tinggi. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena semangat yang mengalir deras. Saat namanya dipanggil dan mikrofon berada di tangannya, ia berdiri tegak. Seratusan pasang mata tertuju padanya. Untuk sesaat, Maria menarik nafas panjang. "Nama saya Maria," katanya lantang. "Saya seorang Kristen dan aktivis perempuan." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata terdengar jelas. "Saya ingin bertanya tentang satu hal yang selalu menjadi ganjalan besar bagi saya ketika melihat Islam, yaitu poligami." Di dalam hatinya, ia yakin, apapun yang terjadi setelah pertanyaan itu, ia telah melakukan tugasnya sebagai perempuan yang berani bersuara. Ia belum tahu bahwa malam itu bukan hanya keyakinannya yang akan diuji, melainkan seluruh fondasi cara pandangnya tentang kebenaran. Aula itu terasa semakin sunyi ketika Maria menyebut kata poligami. Seolah-olah udara mendadak menebal, membuat setiap orang menahan napas. Beberapa hadirin saling berpandangan. Sebagian lain tersenyum tipis, seakan sudah menduga arah pertanyaan mahasiswi Kristen berwajah tegas itu. Di barisan depan, kamera-kamera ponsel mulai terangkat, siap merekam momen yang diyakini akan panas. Maria menggenggam mikrofon lebih erat. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Namun suaranya tetap stabil. Ia menatap lurus ke arah panggung, ke arah Dr. Zakir yang duduk tenang dengan wajah penuh perhatian. "Menurut saya," Maria melanjutkan, "poligami adalah bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Ia menyakiti hati wanita, merendahkan martabatnya, dan jelas melanggar hak asasi manusia." Beberapa orang terdengar menarik nafas tajam. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menggeleng pelan. Maria tidak peduli. Ini bukan pertama kalinya ia mengucapkan kalimat seperti itu. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia mengatakannya langsung di hadapan seorang tokoh muslim internasional. "Bagaimana mungkin?" katanya lagi. Kali ini dengan nada lebih emosional. "Sebuah agama yang mengklaim membawa rahmat dan keadilan justru membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Bukankah cinta dan keadilan seharusnya eksklusif? Bukankah perasaan perempuan juga harus dihormati?" Maria berhenti sejenak, memberi jeda yang disengaja. "Jadi pertanyaan saya sederhana," ujarnya. "Mengapa Islam masih mempertahankan poligami? Dan bagaimana Islam membenarkan praktik yang bagi saya jelas-jelas melukai perempuan?" Kalimat terakhir itu meluncur tajam, seperti anak panah yang dilepaskan dengan penuh keyakinan. Ruangan terdiam total. Bahkan suara kipas pendingin pun terasa terlalu keras. Semua mata kini beralih kepada Dr. Zakir. Beberapa orang tampak menunggu dengan ekspresi tegang, seakan berharap akan terjadi debat sengit. Di sisi lain, ada pula yang tampak khawatir, takut suasana diskusi berubah menjadi konfrontasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dr. Zakir tersenyum tipis, bukan senyum meremehkan, melainkan senyum seseorang yang terbiasa menghadapi pertanyaan berat. Ia mengangguk pelan ke arah Maria, sebagai tanda hormat. "Terima kasih Maria," katanya dengan suara tenang dan artikulasi jelas. "Terima kasih atas pertanyaan yang sangat jujur dan langsung ke inti persoalan." Nada suaranya membuat Maria sedikit terkejut. Ia mengira akan mendapat jawaban defensif atau bahkan nada menggurui. Namun yang ia dengar justru ketenangan yang nyaris menyejukkan. "Sebelum saya menjawab," lanjut Dr. Zakir, "izinkan saya mengatakan satu hal penting. Dalam Islam, poligami bukan perintah, bukan kewajiban, dan bukan pula sesuatu yang didorong secara membabi buta.
Beberapa hadirin mulai berbisik. Maria mengernyitkan dahi. Bukan perintah? Kalimat itu tidak sesuai dengan asumsi yang selama ini ia pegang. Dr. Zakir melanjutkan. Islam tidak datang ke ruang hampa. Ia turun di tengah masyarakat yang sudah mempraktekkan poligami tanpa batas. Ada yang memiliki 10, 20, bahkan lebih istri. Tanpa tanggung jawab, tanpa keadilan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu Islam datang dengan satu ayat yang sangat terkenal, katanya, yang membatasi jumlah istri maksimal 4. Itu pun dengan syarat keadilan yang sangat berat. Maria menjadi menajamkan pendengarannya. Ia mencatat cepat di buku kecilnya. Untuk pertama kalinya sejak diskusi dimulai, ia menulis bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengingat. Dr. Zakir menatap ke arah seluruh audiens, lalu kembali kepada Maria. Pertanyaannya sekarang bukan sekedar mengapa poligami ada, tetapi dalam kondisi dan dengan syarat apa poligami dibolehkan. Maria merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Bukan kemarahan, bukan pula kepuasan. Lebih mirip kegelisahan kecil yang mulai menggerogoti keyakinannya sendiri. Dr. Zakir kemudian bertanya balik. Maria, izinkan saya bertanya. Apakah menurut Anda, perselingkuhan itu adil bagi perempuan? Maria terdiam sesaat. Pertanyaan itu datang tanpa nada menyerang, namun langsung menusuk logika. Tentu tidak, jawabnya akhirnya. Apakah hidup sebagai simpanan, tanpa status hukum, tanpa hak, tanpa perlindungan, itu lebih manusiawi? Lanjut Dr. Zakir. Beberapa orang mengangguk. Maria menelan ludah. Ia tahu kemana arah pertanyaan ini, namun belum siap dengan jawabannya. Dr. Zakir berkata, di banyak negara modern, seorang laki-laki hanya boleh punya satu istri di atas kertas, tetapi bebas punya hubungan dengan banyak perempuan di luar pernikahan. Pertanyaannya, mana yang lebih merugikan perempuan? Suasana aula berubah. Ketegangan kini bercampur dengan rasa penasaran. Maria merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin menyela, namun memilih diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa perlu mendengarkan hingga tuntas. Dr. Zakir belum menyampaikan kesimpulan apapun. Ia baru membuka pintu logika, satu persatu. Dan Maria, yang datang dengan keyakinan bulat, kini berdiri di ambang kebingungan antara idealisme yang ia pegang selama ini dan argumen rasional yang perlahan mulai menggoyahkannya. Bab ini berakhir dengan Maria duduk kembali, mikrofon diturunkan, sementara pikirannya bergejolak. Maria belum kalah, pikirnya. Namun untuk pertama kalinya, ia juga tidak merasa sepenuhnya benar. Dr. Zakir berdiri dengan tenang di tengah panggung. Sorot lampu menyoroti wajahnya yang tetap datar, seolah pertanyaan tajam Maria hanyalah satu dari sekian banyak pertanyaan besar yang telah ia hadapi sepanjang hidupnya. Namun, cara ia memandang ke arah Maria menunjukkan satu hal penting. Ia menganggap pertanyaan itu serius, dan penanyanya layak dihormati. Maria, katanya perlahan, Anda mengatakan bahwa poligami itu tidak adil bagi perempuan. Itu adalah kekhawatiran yang valid. Islam pun sangat keras dalam soal keadilan. Ia lalu mengutip dengan suara jelas sebuah ayat Al-Quran. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Perhatikan baik-baik, lanjutnya. Ayat ini tidak memerintahkan poligami. Ayat ini justru membatasi dan memperingatkan. Bahkan ditutup dengan kalimat, jika takut tidak adil, maka satu saja. Beberapa hadirin mengangguk pelan. Maria menatap lurus ke depan, mencoba menangkap setiap kata. Ia pernah mendengar ayat itu, namun selalu dalam potongan singkat, tanpa konteks, tanpa penekanan pada peringatan di akhirnya. Dr. Zakir melanjutkan, lalu Al-Quran juga mengatakan di ayat lain, kalian tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istri, walaupun kalian sangat menginginkannya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata tegas, artinya apa? Artinya Islam sendiri menyadari betapa beratnya keadilan itu. Poligami bukan jalan mudah, melainkan ujian yang sangat berat. Maria merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Ujian? Kata itu tidak pernah ia kaitkan dengan poligami sebelumnya. Dalam benaknya, poligami selalu digambarkan sebagai privilege, bukan beban.
Dr. Zakir kemudian mengalihkan pembahasan ke fakta sosial. Sekarang mari kita bicara realitas, bukan hanya teori. Dalam banyak masyarakat, jumlah perempuan seringkali lebih banyak daripada laki-laki karena perang, kecelakaan, kriminalitas, dan faktor biologis. Ia menyebutkan data demi data, berbicara tentang janda perang, perempuan yang ditinggal mati suami, dan anak-anak tanpa ayah. Ia tidak berbicara dengan emosi, melainkan dengan logika dingin yang sulit disangkal. Pertanyaannya, katanya, ketika seorang perempuan kehilangan suami dan masih ingin hidup dalam pernikahan yang sah, dengan hak dan perlindungan penuh, apakah Islam harus menutup semua pintu? Maria menggigit bibirnya. Ia teringat beberapa kisah yang pernah ia dengar. Perempuan yang bertahan hidup sendiri, menghadapi tekanan ekonomi dan stigma sosial. Namun selama ini, ia selalu melihat masalah itu dari satu sisi saja. Dr. Zakir lalu membandingkan dengan praktik di dunia modern. Di Barat, katanya, poligami dilarang, tetapi perselingkuhan merajalela. Seorang laki-laki bisa memiliki satu istri resmi dan beberapa perempuan lain secara rahasia. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada warisan, tidak ada perlindungan hukum. Ia menatap Maria lagi. Maria, mana yang lebih menyakiti perempuan? Hubungan rahasia tanpa hak atau pernikahan yang sah dengan tanggung jawab penuh? Pertanyaan itu menghantam Maria lebih keras daripada tuduhan apapun. Ia ingin menjawab cepat, namun lidahnya terasa berat. Logika yang selama ini ia gunakan untuk menyerang, kini justru berbalik menantangnya. Dr. Zakir melanjutkan, Islam tidak mengatakan semua laki-laki boleh berpoligami. Islam berkata, jika, dan itu kata yang sangat besar, jika kamu mampu adil, jika tidak, maka satu. Ia mengangkat satu jari, menekankan kalimat terakhir. Dan adil di sini bukan hanya soal materi, tetapi waktu, perhatian, tanggung jawab, dan amanah. Banyak ulama bahkan mengatakan, jika seorang laki-laki ragu sedikit saja, maka haram baginya untuk berpoligami. Ruangan kembali hening. Maria menunduk, menatap buku catatannya. Tangannya berhenti menulis. Kepalanya dipenuhi suara sendiri yang saling bertabrakan. Ia datang dengan niat menggugat, tetapi kini justru merasa digugat oleh pikirannya sendiri. Bagaimana jika yang selama ini aku lawan bukan ajaran Islam, tetapi praktik manusia yang menyimpang? Pertanyaan itu muncul begitu saja, tanpa ia undang. Dr. Zakir menutup penjelasannya dengan kalimat yang lembut namun tegas. Islam tidak sempurna karena umatnya. Islam dinilai dari ajarannya, bukan dari penyalahgunaannya. Maria mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak diskusi dimulai, matanya tidak lagi memancarkan perlawanan, melainkan kebingungan yang jujur. Bukan karena ia kalah debat, tetapi karena ia baru menyadari satu hal penting. Dunia tidak sesederhana hitam dan putih seperti yang selama ini ia yakini. Tepuk tangan terdengar di beberapa sudut ruangan, namun Maria nyaris tidak mendengarnya. Di dalam dirinya, sebuah benteng lama mulai retak, dan dari celah kecil itu, cahaya pertanyaan baru mulai masuk. Pertanyaan tentang Islam, tentang keadilan, dan tentang kebenaran yang mungkin selama ini ia tolak tanpa benar-benar ia pahami. Diskusi berakhir dengan tepuk tangan panjang. Orang-orang mulai berdiri, sebagian berkerumun di dekat panggung, sebagian lagi sibuk berdiskusi kecil dengan teman di sebelahnya. Namun Maria masih duduk di kursinya. Tubuhnya diam, tetapi pikirannya berlari ke segala arah. Suara Dr. Zakir masih terngiang jelas di kepalanya, berulang-ulang seperti gema yang menolak pergi. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, melainkan secara batin. Selama ini Maria selalu merasa berada di sisi yang benar. Ia membela perempuan, memperjuangkan keadilan, melawan apa yang ia anggap penindasan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa fondasi keyakinannya tidak sekuat yang ia kira. Bukan runtuh, tetapi retak, dan retakan itu membuatnya gelisah. Dalam perjalanan pulang, Maria tidak membuka ponsel seperti biasanya. Ia memilih menatap keluar jendela bus, melihat lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Kata adil terus berputar di kepalanya. Selama ini ia menganggap adil berarti sama, tetapi penjelasan Dr. Zakir memperkenalkan makna lain. Adil sebagai tanggung jawab, amanah, dan konsekuensi berat.
Sesampainya di kamar kos, Maria duduk lama di tepi ranjang. Ia membuka buku catatannya kembali. Tulisan tangannya tampak berbeda dari biasanya. Lebih rapi di awal, lalu semakin berantakan di bagian akhir. Ia membaca ulang poin-poin yang ia tulis. Bukan perintah, syarat berat, jika tidak adil maka 1. Perselingkuhan versus tanggung jawab. Kenapa tidak ada yang menjelaskannya seperti ini sebelumnya? Gumamnya pelan. Ia merasa marah, tapi bukan pada Islam. Ia marah pada dirinya sendiri, pada keberaniannya yang selama ini lebih banyak dipakai untuk menyerang daripada memahami. Namun bersamaan dengan kemarahan itu, muncul ketakutan yang lebih dalam. Bagaimana jika aku salah selama ini? Malam itu, Maria sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah perempuan-perempuan yang pernah ia bela muncul silih berganti. Ia bertanya pada dirinya sendiri, jujur tanpa topeng aktivisme. Apakah ia benar-benar membela perempuan atau hanya membela gagasan yang ia yakini? Keesokan harinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Maria membuka laptopnya dan mengetik kata kunci yang selama ini ia hindari, Islam dan poligami. Namun kali ini ia tidak hanya membaca artikel yang sejalan dengan pandangannya. Ia membuka tafsir Al-Quran, membaca penjelasan ulama, menonton potongan ceramah utuh, bukan klip pendek yang dipotong-potong. Setiap kali menemukan jawaban yang terasa masuk akal, hatinya justru semakin bergejolak. Ini berbahaya, katanya pada diri sendiri. Aku seharusnya kritis. Namun di sisi lain, suara kecil di dalam hatinya berbisik. Bukankah kritis berarti adil pada semua sisi? Hari-hari berikutnya menjadi hari yang aneh bagi Maria. Ia tetap mengikuti kegiatan aktivisme, tetap berdiskusi tentang hak perempuan. Tetapi kali ini ia lebih banyak diam. Teman-temannya menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa, Mar?" tanya salah satu sahabatnya. "Sejak diskusi itu, kamu kayak beda." Maria hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan pergulatan batin yang sedang ia alami. Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa argumen seorang dai muslim justru membuatnya mempertanyakan banyak hal, bahkan tentang imannya sendiri. Suatu malam, Maria duduk sendiri di kamar menatap salib kecil di dinding. Ia dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Gereja adalah tempat yang akrab. Doa adalah rutinitas yang menenangkan. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan jujur, apakah aku mencari Tuhan atau hanya mempertahankan identitas? Ia teringat satu kalimat Dr. Zakir yang sangat sederhana, namun membekas. Kebenaran tidak takut diuji. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada dalil manapun. Maria menutup matanya dan menarik napas panjang. Air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kebingungan yang mendalam. Ia tidak sedang ingin berpindah keyakinan, setidaknya belum. Ia hanya ingin jujur pada dirinya sendiri. Dalam kesunyian itu, Maria berbisik, hampir seperti doa. Tuhan, jika Engkau memang satu, tunjukkanlah aku kebenaran-Mu, bukan kebenaran versiku, tapi kebenaran-Mu. Kata-kata itu membuatnya terdiam. Ia sendiri terkejut dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Sejak malam itu, Maria mulai membaca Al-Quran terjemahan, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Ia tidak langsung menemukan jawaban untuk semua hal, tetapi ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga, ketenangan. Ada logika yang selaras dengan nurani, ada ketegasan yang justru melindungi, bukan menindas. Namun pergulatannya belum selesai. Setiap halaman yang ia baca terasa seperti menariknya ke dua arah yang berlawanan. Iman lama yang telah membesarkannya, dan kebenaran baru yang perlahan mengetuk pintu hatinya. Maria sadar, ia sedang berdiri di persimpangan paling sunyi dalam hidupnya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada debat, tidak ada tepuk tangan. Hanya ada dirinya sendiri, hati yang gelisah, dan sebuah pertanyaan besar yang belum berani ia jawab. Dan ia tahu, apapun pilihan yang akan ia ambil nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari itu Maria kembali ke aula yang sama. Tempat diskusi beberapa hari lalu digelar. Namun, langkahnya kali ini berbeda. Tidak ada amarah yang ia bawa. Tidak ada niat untuk menggugat. Yang ada hanya satu perasaan yang sulit ia jelaskan. Dorongan kuat untuk jujur pada dirinya sendiri. Ia duduk di barisan belakang, menyatu dengan kerumunan. Dr. Zakir kembali hadir dalam sesi lanjutan diskusi terbuka.
Tema kali ini lebih luas, tentang ketuhanan, wahyu, dan tujuan hidup manusia. Maria mendengarkan dengan seksama, seperti seorang murid yang akhirnya mau membuka buku dari halaman pertama, bukan langsung menghakimi isinya. Ketika sesi tanya jawab dibuka, Maria merasakan jantungnya berdegup kencang. Tangannya bergetar kecil. Ia tahu, jika ia berdiri kali ini, itu bukan sekedar bertanya. Itu adalah pengakuan pada dirinya sendiri dan pada publik. Ia mengangkat tangan. Moderator tampak mengenalinya. "Silahkan Maria." Maria berdiri. Aula kembali sunyi, namun suasananya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada ketegangan, tidak ada desis. Hanya keheningan yang penuh perhatian. "Saya Maria," ucapnya pelan. Suaranya sedikit bergetar. "Mahasiswi Kristen dan aktivis perempuan." Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. "Beberapa hari lalu, saya berdiri di tempat ini dengan kemarahan dan prasangka. Saya datang untuk menantang, bukan untuk memahami." Beberapa orang tampak terkejut. Maria mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah panggung. "Sejak diskusi itu," katanya jujur, "saya membaca, merenung, dan bertanya, bukan kepada orang lain, tetapi kepada hati dan nurani saya sendiri." Ia berhenti sejenak. Nafasnya terasa berat. "Saya menyadari satu hal, bahwa selama ini saya memperjuangkan keadilan, tetapi saya menolak mendengar penjelasan ketika keadilan itu datang dari arah yang tidak saya sukai." Ruangan hening total. Maria menatap Dr. Zakir. "Saya masih perempuan. Saya masih peduli pada hak perempuan. Tapi kini saya paham, Islam tidak memusuhi perempuan. Islam justru mengikat laki-laki dengan tanggung jawab yang sangat berat." Air mata mulai menggenang di matanya. "Saya tidak menemukan jawaban ini di slogan, tidak di poster, tidak di teriakan. Saya menemukannya dalam dalil, logika, dan ketenangan yang selama ini saya cari." Ia menghela nafas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat banyak orang terdiam, bahkan menahan nafas. "Dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, saya ingin menyatakan bahwa saya menerima Islam sebagai kebenaran." Isak kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Maria menutup matanya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Bukan air mata ketakutan, melainkan kelegaan yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang. Dr. Zakir berdiri. Wajahnya tenang, matanya teduh. "Maria," katanya lembut, "tidak ada kemenangan di sini kecuali kemenangan kebenaran atas keegoan manusia." Ia membimbing Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maria mengulanginya dengan suara bergetar, namun jelas. Setiap kata terasa berat sekaligus membebaskan. Ketika kalimat terakhir terucap, tepuk tangan menggema di aula. Namun bagi Maria, suara itu terasa jauh. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketenangan yang tidak ia dapatkan dari perlawanan, tetapi dari kepasrahan pada kebenaran. Maria kini tahu, menjadi idealis tidak berarti menutup diri. Menjadi aktivis tidak berarti menolak cahaya ketika ia datang dari arah yang tidak terduga. Dan menjadi perempuan merdeka tidak berarti melawan Tuhan, tetapi justru mengenalnya dengan jujur. Hari itu, Maria tidak kehilangan identitasnya sebagai perempuan. Ia justru menemukannya kembali dengan makna yang lebih dalam, lebih utuh, dan lebih damai. Dan perjalanan barunya pun dimulai.